Latar belakang evolusi geografis wilayah Ottoman dimulai dari awal kejayaan hingga akhir Perang Dunia Pertama, memulai perjalanannya pada awal abad ke-14. Sebagai entitas kecil di bawah Osman I, dengan wilayah strategis pertama di Sogut, lokasinya berbatasan dengan Kekaisaran Bizantium ini menjadi pintu gerbang penting bagi Ottoman untuk mengekspansi. Dengan memanfaatkan kekuatan Bizantium, Ottoman secara bertahap memperluas pengaruh politik dan militernya. Pada abad ke-16, Ottoman mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Selim pertama dan Sultan Sulaiman. Selim pertama memperluas wilayahnya ke Suriah, Mesir, dan Jazirah Arab, menguasai pusat-pusat peradaban seperti Kairo, Mekah, dan Madinah, sekaligus memperkokoh posisi Ottoman sebagai pelindung dunia Islam. Di bawah Sultan Sulaiman, kekaisaran ini meluaskan pengaruhnya di Eropa Timur dan Balkan, menjadikannya kekuatan geopolitik yang sangat dominan. Masa ini juga ditandai oleh kemajuan seni, ilmu pengetahuan, dan tata kelola pemerintahan yang efisien. Namun, memasuki akhir abad ke-16, Ottoman mulai menghadapi tantangan besar. Kegagalan dalam pengepungan Wina dan konflik dengan kekuatan Eropa lainnya menandai batas pengaruh Ottoman di Eropa Tengah. Memasuki abad ke-20, tantangan semakin berat. Wilayah-wilayah seperti Romania, Bulgaria, dan Serbia memperoleh otonomi, mencerminkan melemahnya kontrol Ottoman. Pecahnya Perang Dunia Pertama menjadi titik balik yang menentukan. Ottoman bergabung dengan Triple Alliance untuk mempertahankan kekuasaan. Tetapi sayang, kekalahan dalam perang pada tahun 1918 menyebabkan runtuhnya kekaisaran. Wilayah-wilayah Ottoman jatuh ke tangan Triple Entente, dan pada tahun 1920, Kesultanan Ottoman secara de facto berakhir, membuka jalan bagi berdirinya negara modern Turki di bawah kekaisaran baru oleh Kemal Atatürk. Selanjutnya kita akan membahas berbagai sudut pandang atau motif munculnya kepemimpinan Osman. Yang pertama adalah secara sosial. Secara sosial, Ottoman lahir dari kemampuan mereka untuk menciptakan harmoni di tengah keanekaragaman. Wilayah Anatolia pada masa itu dihuni oleh berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama. Suku Kai di bawah kepemimpinan Osman I memahami pentingnya persatuan dalam keberagaman. Mereka menerapkan kebijakan inklusif, merangkul kelompok-kelompok lain seperti kaum Yunani, Armenia, dan bahkan komunitas Kristen yang tinggal di wilayah mereka. Bukan hanya itu, Osman I dikenal sebagai pemimpin yang mendukung loyalitas dengan memberikan tanah kepada petani dan mendorong mereka untuk menetap hingga stabilitas sosial dapat tercapai. Kepemimpinan Ottoman awalnya juga mengandalkan Ghazis atau prajurit muslim yang termotivasi oleh semangat jihad. Namun menariknya Ghazi ini tidak hanya menarik pejuang muslim, tetapi juga para petualang Kristen yang tertarik pada keuntungan ekonomi dan politik yang dijanjikan oleh Osman. Selanjutnya adalah dari sudut pandang politik. Kejeniusan strategi Osman I menjadi kunci keberhasilan dari awal Ottoman. Ketika kerajaan-kerajaan kecil di Anatolia bertikai satu sama lain, Osman memilih untuk mengadopsi pendekatan diplomatik. Ia membangun aliansi dengan para pemimpin lokal melalui pernikahan politik, termasuk menikahi Malhun Hatun, putri seorang bangsawan penting. Ini bukan hanya langkah pribadi, tetapi strategi untuk memperluas pengaruh tanpa harus menggunakan kekerasan. Selain itu, Ottoman memiliki kemampuan luar biasa untuk memanfaatkan peluang geopolitik. Pada saat Bizantium melemah karena serangan dari luar dan konflik internal, Osman dan penerusnya seperti Orhan dan Murad I menyerang pada waktu yang tepat dan merebut wilayah penting, termasuk Bursa yang menjadi ibu kota pertama untuk kerajaan Ottoman. Mereka juga memperkenalkan struktur administrasi yang efisien, memadukan model pemerintahan Islam dengan pengaruh Bizantium dan Persia, sehingga menciptakan sistem birokrasi yang sangat efektif untuk ukuran pada zaman itu. Selanjutnya dalam pandangan agama. Kepemimpinan Ottoman sangat erat terkait dengan identitas sebagai pelindung Islam. Para pemimpin Ottoman mengadopsi gelar Ghazi Sultan yang menunjukkan komitmen mereka untuk memperjuangkan agama Islam. Kekaisaran Ottoman merupakan sebuah kekaisaran yang membentang di 3 benua. Mereka mampu mempertahankan kekuasaannya selama lebih dari 6 abad. Rahasia itu terletak pada sistem kepemimpinan dan kekhalifahan yang unik. Kekaisaran Ottoman memiliki kekuatan yang sangat besar dan dominan. Mereka mampu menguasai sebagian besar dunia.
dan mereka memiliki sistem pemerintahan yang terinspirasi dari berbagai macam sumber. Salah satu sumber utamanya adalah ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pemimpin politik dan juga menjadi teladan bagi para Sultan Ottoman. Terdapat pula pendidikan Islam Ottoman yang berfokus pada ilmu kalam atau teologi yang mencetak ulama guna menegakkan prinsip Islam dalam pemerintahan. Lalu pada abad ke-16, fokus beralih ke fikih atau hukum Islam yang menekankan kepada aspek hukum syariat dalam administrasi negara. Lalu ada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan rakyat diadopsi dalam sistem pemerintahan mereka. Para Sultan Ottoman berkewajiban untuk menegakkan hukum Islam dan memerintah dengan adil. Dan ada juga konsep syura atau musyawarah yang diimplementasikan dengan melibatkan para ulama dan pejabat tinggi dalam pengambilan keputusan penting. Selain ajaran Islam, sistem pemerintahan Persia dan Bizantium juga turut memberikan pengaruh. Bizantium sendiri merupakan kekaisaran Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Sultan Mehmed II sebagai penakluk Konstantinopel sangat terinspirasi oleh struktur administrasi kekaisaran Bizantium. Ia tidak hanya mengadaptasi beberapa elemen, tetapi juga mengambil beberapa aspek dari sistem pemerintahan Bizantium, seperti pembagian wilayah administratif, sistem hukum, dan upacara keistanaan. Pengaruh Bizantium ini terbukti signifikan dalam membentuk struktur pemerintahan Ottoman. Sistem pendidikan di Kekaisaran Ottoman juga berperan penting dalam membentuk para pemimpin. Keunikan Kekaisaran Ottoman terletak pada kemampuannya untuk mensintesis berbagai pengaruh ke dalam sebuah sistem kepemimpinan yang utuh. Mereka tidak sekedar meniru, tetapi mereka juga selektif dalam mengadopsi dan menyelesaikan elemen-elemen dari tradisi Islam, Persia, Bizantium, dan bangsa Turki untuk menciptakan model kepemimpinan yang berbeda dan sangat sukses. Oke, sebagai kesimpulan, kita bakal menjelaskan nih kepada teman-teman semua gimana sih kelebihan dan juga kekurangan di masing-masing era kepemimpinan di Kerajaan Ottoman. Yang dimana kita bagi menjadi 5 era kepemimpinan. Yang pertama itu adalah era pendirian, yang kedua itu adalah era puncaknya, dan juga ketiga ada era stagnansi, serta di era keempat ada era tanzimat dan juga modernisasi, serta era terakhir yaitu adalah era keruntuhan di Kerajaan Ottoman itu sendiri. Oke, kita mulai pembahasan dari adanya era pendirian dan juga perluasan, yang itu di tahun 1299 sampai 1453. Di era ini memiliki kelebihan yang dimana pertama, ekspansi cepat di Anatolia dan juga di Balkan. Yang kedua itu adalah kekuatan militer Sultan Osman I dan juga Orhan, serta memiliki pemerintahan yang efisien. Namun kekurangannya adalah pada saat era pendirian ini, Kerajaan Ottoman itu masih sangat bergantung pada rampasan perang untuk sistem ekonominya. Oke, setelah itu kita masuk ke era keemasannya Kerajaan Ottoman nih, yang dimana itu terjadi di tahun 1453 sampai 1606. Yang dimana yang paling mencolok adalah memiliki kelebihan dalam menaklukkan Konstantinopel di tahun 1453 itu sendiri. Yang dimana hal ini terjadi di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II, menjadikannya ibu kota serta pusat perdagangan. Namun di era keemasan ini, Kerajaan Ottoman memiliki kekurangan yang sangat-sangat vital, yang dimana adalah menurunnya efisiensi militer, ekonomi terkuras untuk mempertahankan wilayah. Hal ini terjadi karena banyaknya sekali pasukan-pasukan yang dikerahkan untuk menjaga wilayah yang sangat besar itu, sehingga menjadi tidak adanya efisiensi di sana serta hanya membuang-buang uang pada saat itu. Oke, kita masuk ke pembahasan di mana awal-awal Kerajaan Ottoman ini mengalami adanya awal kemundurannya gitu ya, yang itu di tahun 1606 sampai 1827. Era ini kita tetap melihat adanya kelebihan-kelebihan, yang dimana pertama, Kerajaan Ottoman sukses dalam bisa menjalankan perdagangan regional seperti di Timur Tengah dan juga di Afrika Utara. Namun kekurangannya di era ini juga banyak. Yang pertama adalah korupsi birokrasi. Walaupun reformasinya sudah dijalankan, namun korupsi di birokrasi ini tetap tidak bisa dihindarkan. Juga banyaknya tekanan militer dan juga teknologi dari Eropa serta teknologi yang ketinggalan zaman membuat Kerajaan Ottoman semakin terpuruk dan juga menjadi titik awal kemunduran bagi Kerajaan Ottoman itu sendiri. Oke, kita masuk ke pembahasan era Tanzimat dan juga modernisasi, yang dimana hal ini terjadi di tahun 1827 sampai 1908. Kelebihan yang terjadi ini adalah melibatkan adanya reformasi besar dalam sektor birokrasi, hukum, dan juga militer. Namun di satu sisi, era Tanzimat dan juga modernisasi ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama atau yang paling krusial adalah kehilangan wilayah. Karena pada saat ini, Kerajaan Ottoman itu sudah kehilangan powernya atau kehilangan influence-nya ya terhadap wilayah-wilayah yang dahulu mereka kuasai.
Nah, kita masuk nih ke pembahasan kita yang terakhir, yang dimana kita membahas kerajaan Ottoman di era keruntuhannya, dimulai di tahun 1908 sampai keruntuhannya di tahun 1922. Di era ini kita tetap melihat adanya aliansi dengan Jerman di Perang Dunia I itu sebagai kelebihannya kerajaan Ottoman di masa ini. Juga pada masa ini, kerajaan Ottoman melakukan adanya reformasi konstitusi dan juga majelis nasionalnya. Namun sudah pasti, seperti sejarah bilang bahwa kerajaan Ottoman itu mengalami kekalahan di Perang Dunia I bersama dengan Jerman, yang dimana itu mengikuti adanya wilayah runtuh serta mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan.